jenisnya. Jadi ini ditujukan untuk para pegawai, jadi yang masih aktif bekerja, belum pensiun. Nah, itu kan masih ingat kan kalau di BPA 21 itu ada iuran pensiun yang iurannya itu dilakukan ketika si pegawai ini masih aktif bekerja. Nah, sehingga kan uangnya terakumulasi itu. Nah, uang akumulasi itu tadi nanti kan harapannya diambil ketika yang bersangkutan sudah tidak lagi ketika sudah masuk sudah masuk ke masa pensiun atau sudah menjadi pensiunan, maka uang yang dikumpulkan tadi itu sudah akan diterima dalam bentuk uang pensiun. Nah, di sini ceritanya si pegawai ini dia itu rutin membayar uang pensiun melalui pemberi kerja dengan dipotong atau si pemberi kerjanya yang menanggung iuran pensiun si pegawainya tadi. Nah, tapi karena sesuatu hal ketika si pegawainya ini masih statusnya adalah masih pegawai, dia melakukan penarikan lebih awal dari hak yang harusnya diambil diterima ketika dia sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tadi, begitu. Jadi ini maksudnya maksud dari kalimat ini tadi, peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya. Jadi intinya uang pensiunnya diambil lebih dahulu, maksudnya dinikmati sama dia, ditarik duluan ketika dia statusnya masih pegawai. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Nah, ini karena dia kan masuk kelompok yang ini ya, kemarin masuk kelompok lainnya ini tadi. Nah, ini berarti cara ngitungnya di sini sudah macam-macam di sini ya, DPP-nya itu macam-macam. Kalau yang kemarin kalau yang peserta kegiatan kemarin masih ingat kan ya, misalnya lomba, terus beasiswa atau rapat. Nah, itu kan dia DPP-nya menggunakan penghasilan bruto, lalu tarifnya pakai tarif pasal 17. Nah, kalau yang ini, sama, kebetulan sama aturannya. Jadi dia DPP-nya dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu adalah sesuatu yang nanti akan dikalikan dengan tarif. Tarifnya yang dipakai adalah tarif pasal 17. Nah, berarti sama kan? Sama yang peserta kegiatan. Nah, ini contohnya. Tuan Ki ini dia gajinya 12 juta per bulan, terus dia perusahaan tempat dia bekerja mengikutkan pegawainya dalam program pensiun, kemudian ini ada iuran pensiun yang ditanggung oleh perusahaan, lalu ada juga iuran pensiun yang ditanggung sendiri oleh si Tuan Ki, si pegawainya. Nah, ketika statusnya masih sebagai pegawai, nah di bulan April ini tahun 2024, Tuan Ki melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar 20 juta pada bulan April 2024. Nah, lalu pada bulan Juni narik lagi 15 juta rupiah. Nah, terus kalau seperti itu bagaimana ini cara perhitungannya? Nah, cara perhitungannya ini kalau di total masih 35 ya. Nih, maksudnya 35 itu total 20 sama 15 ini tadi loh. Nah, ini pada saat penarikan bulan April, dia narik 20 juta, ya dikalikan dengan 5%. Lalu bulan Juni dia narik lagi 15 juta, 15 juta masih dikalikan dengan 5%. Kenapa? Ya karena masih di bawah 60 juta, begitu. Oke, di sini ada ini enggak? Oh, tidak ada informasi ya. Jadi artinya perlu dicek ya. Mungkin ngeceknya di PMK 168. Jadi kembali ke 5% itu dia berlaku akumulatif dalam setahun atau akumulatifnya per bulan. Jadi maksudnya kalau misalnya ini sayangnya dia memberikan contohnya penarikannya di bulan April 20 juta ya.
Jadi kalau harusnya sih biar memberikan insight lebih ke si yang mau diedukasi, sebaiknya sih ini pakai misalnya 80 juta sehingga 5% kali 60 lalu yang 20 juta kali 15%. Lalu bulan Juni dia narik lagi misalnya 50 juta. Nah, nanti harusnya ya akan terlihat ya apakah di bulan Juni itu kembali ke 5% atau melanjutkan yang 15% tadi. Nah, itu sebenarnya harus dicek dulu ya di PMK-nya. PMK 168. Oke. Tapi yang jelas kalau untuk yang dokter itu kan bukan pegawai yang bekerja di rumah sakit, jadi ada pemberi penghasilan di sini, jadi yang menjadi titik krusial yang kemarin untuk yang bukan pegawai, dia sebentar saya bukakan aja daripada saya salah menyampaikan, sebentar. Yang bukan pegawai, sebentar ya. Nah, ini. Kita lihat ke definisinya. Definisi dari penerima penghasilan untuk yang bukan pegawai. Nah, ini. Ingat ya, ini bukan pegawai. Beda definisinya dengan pegawai tidak tetap. Kalau pegawai tidak tetap kan kemarin berdasarkan kinerja. Kalau ini dia bekerja berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Jadi maksudnya kalau yang di sini ya, kalau si dokternya itu dia katakanlah dia buka praktek ini ya di rumah sakit, kemudian pas bulan dia sudah lama bekerja di situ, kemudian pada bulan katakanlah nih ya, pada bulan Agustus itu kok dia ini ya capek ya, jadi karena rutinitas yang terus-menerus, kemudian saya bulan Agustus saya mau off dulu, saya enggak terima pasien dulu, begitu ya. Ya bisa sih seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya berarti kan dia nggak terima honorarium, seperti itu. Jadi beda dengan yang pegawai tidak tetap. Kalau pegawai tidak tetap kan menghitungnya sebenarnya mirip juga ya, ada kemiripan sebenarnya. Kalau pegawai tidak tetap kan bekerja penghasilannya berdasarkan kinerja. Cuman kalau di sini ini berdasarkan perintah atau permintaan. Jadi ada request dari rumah sakit, tolong Anda buka praktek di rumah sakit kami, seperti itu. Nah, itu berdasarkan perintah atau permintaan. Begitu. Ya, jadi sebenarnya ini mirip-mirip juga untuk yang di sini kurang detail ya. Nah, ini kamu yang tadi saya bilang ya, kamu kalau mau lihat detailnya itu bisa dilihat di PMK 168 tahun 2023. Nah, di situ tuh sebenarnya ada pendefinisian yang definisinya sebenarnya sama, tapi dia ada rinciannya begitu. Seingat saya, coba kita buka ya. PMK 168 tahun 2023. Mana ya? Ini dia. Kalau kamu nggak ngerti, silakan ditanyakan ya. Oke, sebentar saya. Ini definisinya. Bukan pegawai, ini definisinya yang sama seperti yang tadi ada di buku ya. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, di sini sudah eksplisit sama persis ya yang di buku, yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Beda dengan yang pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap adalah pegawai termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan
bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Oke, sebenarnya di sini ada kesamaan ya, yang diminta untuk tidak tetap di sini, yang diminta oleh pemberi kerja, sedangkan di sini berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Oke, jadi mestinya beda definisi, apa itu pemberi kerja, apa itu pemberi penghasilan. Coba kita lihat ya, ada definisi enggak pemberi kerja sama pemberi penghasilan? Semoga ada. Nggak nemu. Bentar, kita lihat ke bawah. Kenapa tidak didefinisikan supaya yang membaca itu satu pemahaman? Kenapa? Mungkin ada ya di aturan yang lain. Ya. Ya. Ya, kalau yang sebenarnya, nah kalau di PMK itu ada ininya Mbak, untuk yang bukan pegawai itu dia ada turunan-turunannya. Nah kalau arsitektur ini bahasa gampangnya ya ini ya, kalau misalnya kamu itu sebenarnya ada singkatannya Pak Panda. Jadi ada profesi yang memang masuk dalam kelompoknya bukan pegawai. Salah satunya, beberapanya itu ada dokter, akuntan, aktuaris, kemudian arsitek, kemudian aktuaris, notaris. Nah, nanti saya ketikkanlah di sini ya, Pak Panda. Nanti kita lihat ya yang termasuk di dalam kelompok yang ini yang bukan pegawai itu apa saja, begitu. Ada turunannya, Mbak. Oke, termasuk olahragawan itu juga masuk di bukan pegawai, termasuk juga tenaga pengajar. Kayaknya di buku ini ada kok definisi lebih rinci mengenai bukan pegawai. Nanti kita cari sama-sama ya. Nah, di sini ada definisi pekerjaan bebas. Nah, yang pekerjaan bebas ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Oke, kalau yang pekerjaan bebas itu tadi kan masuk ke yang bukan pegawai ya. Jadi bukan pegawai itu yang pekerjaan bebas kemudian memberikan jasa begitu. Oke, coba kita lihat ya bagian dalamnya PMK ini. Ini termasuk PMK yang sangat penting ini, PMK 168 tahun 2023. Kayak sayangnya pemberi kerja, pemotong pemberi kerja yaitu, tapi ini bukan definisi ya, pemberi kerja yaitu ini berarti pemberi kerja ini bicara mengenai pemotong pajak, salah satunya adalah pemberi kerja yang meliputi maksudnya terdiri dari orang pribadi, badan yang merupakan pusat. Ini bukan definisi sih kalau ini, saya sebenarnya cari definisi dari pemberi kerja, pemberi penghasilan. Penting itu kalau menurut saya sih. Sebentar, kita cari bersama-sama ya. Pekerjaan bebas itu kalau tidak salah ada di sini. Ini bukan pegawai. Nah, ini loh. Ini Mbak. Bukan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, maksudnya yang kalau dia nggak, saya pernah menjelaskan yang ini ya, tapi saya ulangi lagi ya sekalian untuk mengingatkan saya sendiri. Kalau dia ngomongnya seperti ini tidak tanpa menyebutkan nama pasal, berarti dia mengacu pada pasal yang sama dengan ayat 2 ini.
Maksudnya kalau seperti ayat 1 huruf E berarti pasal 3 ayat 1 huruf E, bukan pegawai. Dia bilang bukan pegawai, ya maksudnya bukan pegawai yang ini, yang dia maksud, yang ada di pasal 3 ayat 1 huruf E. Oke, bukan pegawai meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat PPAT, penilai, dan aktuaris. Ini ada 9. Ini perlu dihafalkan ya, supaya nanti kamu kalau sedang berargumentasi dengan katakanlah dengan fiskus, kamu ada dasarnya. Ini ada 9 ya, kalau kita hitung ya. Pengacara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aktuaris, dia sudah dikat dan aktuaris. Ini untuk bukan pegawai yang masuk dalam kelompok tenaga ahli. Kemudian ada kelompok lain, yaitu pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan-peragawati, pemain drama. Ini lebih ke seni ya, kalau menurut saya. Dan seniman lainnya. Kemudian ini ada influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenisnya, itu masuk dalam kelompok bukan pegawai. Dikunci dengan dan seniman lainnya, berarti ini kelompok untuk yang seniman. Lalu kelompok yang ketiga ada olahragawan, lalu yang keempat ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator. Nah, lalu yang E ada pengarang, peneliti, penerjemah, kemudian pemberi jasa dalam segala bidang, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesan atau yang menemukan pelanggan atau yang jadi perantara, petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi, distributor, perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya. Oke, jadi di sini ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kelompok ya. Jadi saya yakin ini sebenarnya ada istilah kelompok-kelompoknya sendiri. Maksud saya ketika pemerintah membuat aturan seperti ini pasti tidak sembarangan ya mereka membuat mengelompokkan mana yang masuk A, mana yang masuk B, C itu apa aja, D itu kelompok apa gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kamu mau menang ketika berargumentasi dengan fiskus, ya konsepmu harus kuat. Nah, ini lalu peserta kegiatan, kalau yang ini kan kemarin sudah ya. Nah, ini ya untuk yang bukan pegawai. Nah, ini kalau saran saya sebisa mungkin kamu hafal ya, yang masuk pegawai itu meliputi kelompoknya ada apa saja. Ini ada 12. Untuk yang tenaga ahli ini kalau mau gampang menghafalkannya, ini ada Pak Panda, Pak P itu pengacara, A itu akuntan, K itu konsultan, ya pokoknya gitulah, tinggal di otak-atik sendiri mana yang cocok masuk di Pak Panda. Kalau misalnya ternyata masih ada huruf yang kurang, tambahin sendiri. Oke, ini itu hanya jembatan keledai aja ya biar gampang menghafal. Oke, sekarang saya masuk, jadi ini PMK 168 ini PMK yang sangat penting nih ya. Jadi sangat saya sarankan buat kalian untuk mempelajari dengan seksama isi dari PMK ini. Oke, jadi ketika yaitu tadi ya, terutama ketika kamu sedang berargumentasi dengan fiskus, terutama ya harapannya ya supaya dasar argumentasi itu tidak sembarangan disampaikan gitu, tapi ada dasar hukumnya. Oke, terus saya masuk ke sini, balik lagi ke sini. Ya, ada yang mau bertanya, silakan. Bu, saya ingin bertanya, Bu, kalau misalnya selebgram yang kayak punya pekerjaan korporat juga itu mesti masuk kategori bukan pegawai gitu kan, Bu? Oh iya, itu tadi, masuk di situ tadi, Mbak. Oh ya. Oke, ini apa ini ya? Sebentar. Bukan pegawai. Oh ya, ini review yang
Ini sudah ya, saya oke, sorry ya, semoga matanya tidak sakit. Sebentar ya, saya pelan-pelan saja scrollnya. Loh, kok nggak jalan? Loh, udah habis tah? Pemotong PPh 21 lainnya. Ini tadi ya, ini sudah. Jadi kalau yang untuk masih aktif bekerja, terus uang pensiunnya diambil duluan, nah itu tadi dia menggunakan tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto. Ya. Oke, lalu mantan pegawai. Mantan pegawai maksudnya seperti apa? Mantan pegawai ya berarti orang yang sudah tidak lagi bekerja di satu perusahaan, tetapi dia ada hak dia yang masih belum disampaikan oleh perusahaan kepada si pegawai tersebut, seperti itu. Apakah mungkin? Ya bisa aja, ya mungkin aja. Makanya peraturan ini dibuat untuk mengakomodir kalau ada kasus-kasus seperti itu tadi. Sudah tidak kerja di perusahaan tadi, tapi karena perusahaannya ini amanah ya ceritanya. Jadi waktu si yang bersangkutan ini kerja, dia masih belum sempat menerima haknya, tapi kemudian dia sudah tidak lagi bekerja di situ, si perusahaan ini tadi menghubungi si pegawai menyampaikan, ini loh hakmu dari perusahaan tempat kamu kerja dulu, begitu. Nah itu masuk ke kelompok mantan pegawai. Cara ngitungnya bagaimana? Oh sama saja, tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto. Untuk jenis penghasilannya istilahnya apa? Jasa produksi, tantiem, kemudian gratifikasi. Oke, sudah ditentukan ya, itu ya. Oke, jadi di sini contohnya Tuan O dia sudah tidak bekerja di perusahaan pada 1 April 2024, lalu dia menerima penghasilan jasa produksi 2023 sebesar 60 juta. Nah, karena 60 juta ini DPP-nya menggunakan penghasilan bruto dan persis di angka di tarif lapisan pertama ya 5% kali 60 juta, begitu. Oke, terus kita masuk ke, oh ini udah mau selesai nih berarti, sudah masuk ke pemotongan PPh 26. PPh 26 itu biasanya yang paling akhir ya di di peraturan terkait PPh 21 26. Nah, kalau 26 ini bedanya dengan 21, penerimanya adalah orang pribadi luar negeri. Jadi kalau 26 itu penerimanya kalau 21 itu penerimanya orang pribadi dalam negeri ya. Kalau 26 orang pribadi luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Ini cara memperoleh penghasilannya dengan cara dia melakukan pekerjaan, memberikan jasa, atau melakukan kegiatan, dan pelaku pekerjaan, pelaku jasa, dan pemberi jasa dan pelaku kegiatan di sini adalah orang pribadi luar negeri. Sehingga, dan itu dari Indonesia penghasilannya sehingga dikenakan PPh 26 menurut Undang-Undang PPh di Indonesia. Nah, kemudian istilah penghasilannya apa saja? Bisa gaji, bisa upah, honorarium, tunjangan, pensiun, pembayaran berkala lainnya, serta ini dia dikunci lagi, serta ini sama saja dengan dan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pemberi pekerjaan, jasa, dan kegiatan itu tadi. Itu ya, jadi itu definisi PPh 26. Sekali lagi, ini sepertinya remeh, tapi ini penting definisi seperti ini, supaya kamu tidak bingung untuk mengklasifikasikan satu transaksi ekonomi ini masuk di mana, apakah 21, 26, atau 24, seperti itu. Biasanya suka terbalik-balik antara 26, 24, begitu. Oke, kemudian untuk tarifnya biasanya sih 20% dan pengenaannya bersifat final atau, nah di sini, atau sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda
atau tax treaty, P3P, tiganya dari mana? P persetujuan, P penghindaran, P pajak. Ada 3P, P3B. Begitu. P3B persetujuan, penghindaran, pajak berganda. Ya, B-nya berganda. Oke. Oke. Nah, di sini ada ketentuan. Dalam hal WPOP luar negeri berubah status menjadi WPOP dalam negeri, maka PPh 26 yang sudah dipotong tadi berubah sifat menjadi tidak final dan dapat dikreditkan dengan PPh pajak orang pribadi terhutang dalam rangka pelaporan SPT tahunan. Oke ya. Jadi ceritanya gini. Tadinya dia statusnya adalah subjek pajak luar negeri. Kemudian penghasilannya tadi dikenakan PPh 26 karena memang katakanlah tidak ada kontrak yang menyebutkan bahwa ada niatan dari yang bersangkutan itu untuk menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, kebetulan kemudian katakanlah si perusahaan yang memberikan penghasilan ini merasa dia cocok dengan jasa yang diberikan oleh si subjek pajak luar negeri ini, kemudian ditawari, gimana kalau kamu sudah kerja saja di perusahaan saya. Begitu tadi, kalau kita kan tadinya dibayarnya sesuai dengan kalau kita minta tolong, kalau kita minta bantuan baru dibayar. Nah, ini udah kerja aja di perusahaan saya, begitu. Nah, sehingga dia berubah status ya menjadi subjek pajak dalam negeri karena tadi ada kontrak yang mengatakan bahwa dia akan bekerja di perusahaan itu tadi, begitu. Sehingga ada niatan untuk tinggal di Indonesia. Nah, perlakuan untuk PPh 26 yang tadinya bersifat final ini berubah menjadi tidak final, sehingga pada saat pelaporan SPT tahunan, maka PPh 26 ini bisa menjadi pengurang PPh terhutang 1 tahun, begitu. Oke. Nah, untuk rumusnya sederhana ya, 20% dikalikan penghasilan bruto atau menggunakan tarif sesuai dengan P3B. Ya, jadi maksudnya ini 20% atau tarif sesuai P3B dikalikan dengan penghasilan bruto, begitu. Nah, di sini ada contoh, Tuan X adalah warga negara asing yang bekerja di PTC dalam waktu kurang dari 183 hari. Oke. Jadi di dalam P3B itu memang ada ketentuan mengenai time limit ya. Jadi kalau untuk di Indonesia time limitnya adalah 183 hari. Kalau kurang maka dia menjadi subjek pajak luar negeri. 183 hari berada di Indonesia tidak harus berturut-turut, jadi bisa terpotong-potong. Yang penting kalau di total kurang dari 183 hari, maka dia menjadi subjek pajak luar negeri dalam hal ketika dalam konteksnya adalah dia menerima penghasilan dari Indonesia. Sehingga karena dia masuk dalam kategori subjek pajak luar negeri, maka dia akan dikenakan PPh 26 dengan tarif normal 20%. Nah, seandainya di sini contohnya tidak ada P3B-nya ya, sehingga dia kena tarif normal 20% dari penghasilan yang dia terima 40 juta. Jadi dia kena 8 juta dan bersifat final. Jadi take home pay-nya kalau ditanya berapa take home pay di bulan Maret, ya 40 juta dikurangi potongan dari penghasilan dia dikurangi 8 juta tadi. Jadi dapatnya 32 juta yang take home pay-nya untuk bulan Maret 2024. Nah, lalu bagaimana cara menghitung PPh 26 apabila penghasilan yang diterima itu sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing? Nah, ini kalau mata uang asing kan kemarin sudah dipelajari di PPh 21 kan, yang dipakai adalah kurs Menteri Keuangan pada saat dilakukan pembayaran, bukan kurs BI ya. Oke, di sini contohnya dia kurang dari berada di Indonesia, si Y ini kurang dari 183 hari, sehingga dan dia dibayar pada bulan Maret 2024 dia menerima $2.500. Oke, kemudian kurs yang berlaku pada saat pembayaran 15.000 sehingga
dirupiahkan dulu 2.500 dengan 15.000 ini, kemudian dikalikan dengan tarifnya 20%, sehingga potongannya adalah 7,5 juta. Begitu untuk bulan Maret 2024. Oke, lalu ini sudah masuk lampiran, berarti cara perhitungan sudah habis ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk PPh 21 berarti materinya untuk perhitungannya ya, yang sudah habis ya. Nah, sekarang saya masuk ke SPT 1721. Ya, jadi SPT 1721 ini merupakan sarana yang dipakai oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan untuk melaporkan kewajiban dia bahwa dia sudah melakukan pemotongan PPh 21 dari pegawai atau karyawannya atau orang yang memberikan jasa ke dia. Oke, sebentar. Saya carikan dulu formulirnya. Peraturan ini dia. 1721. Oke, ini insya Allah ini format yang terbaru ya dari 1721. Jadi diingat-ingat SPT 1721 ini, formulir 1721 ini adalah SPT massa. Berarti pelaporannya dilakukan setiap bulan oleh siapa? Yang melaporkan adalah pemberi kerja atau pemberi penghasilan untuk melaporkan hasil pemotongan dan penyetoran PPh 21 dan atau PPh 26. Oke. Oke, sebentar. Ini apa ini? Formulir 1721. Ini formulir induk ya. Formulir induk itu jadi 1721 itu satu set isinya. Kemudian pengisiannya itu harus dimulai dari lampiran. Jadi tidaklah bisa langsung lari ke formulir induk. Formulir induk itu berisi rekapan dari formulir-formulir lampirannya, begitu. Oke, di sini kita lihat ini judulnya SPT massa PPh 21 dan atau PPh 26. Kemudian di pojok kanan ini formulir 1721, ini nama SPT-nya adalah 1721. Lalu masa pajaknya ini year-nya ya. Jadi di sini yang dituliskan untuk ini apa namanya bulan dan tahunnya. Lalu untuk kalau ini dia masih baru melaporkan yang apa ya, bukan yang pembetulan ya. Jadi ini karena SPT massa, jadi pelaporannya setiap bulan. Jadi katakanlah untuk bulan Januari begitu, maka pemotongan dan penyetoran PPh 21 untuk bulan Januari itu paling lambat dilaporkan, seingat saya ya, kalau di aturannya itu tanggal 10 bulan berikutnya, tapi nanti perlu dicek lagi batas akhir pelaporan PPh 21, pelaporan ya, pelaporan. Apa tanggal 20 ya, saya kok lupa ya. Tanggal 20 seingat saya. Nanti perlu dicek lagi ke aturan yang terbaru. Jadi untuk bulan Januari pelaporannya di bulan berikutnya, maksimal tanggal 20 bulan Februari. Nah, ketika dia baru melaporkan untuk yang SPT Januari, nah ini SPT 01 2025 misalnya seperti itu. Mana yang mau dicentang, apakah SPT normal atau SPT pembetulan? Kalau dia baru pelaporan
pertama kali ya untuk yang bulan Januari, maka yang disilang, ini disilang ya SPT normal. Tapi kalau misalnya kemudian dia melakukan pembetulan, tadinya dia sudah melaporkan, lalu oh kayaknya ada data yang salah, dia melaporkan kembali SPT masa 01/2025 ini tadi, maka yang disilang adalah yang ini, H03 ini, SPT pembetulan ke-1, begitu. Oke, kemudian identitas pemotong, ya ini pemotong yang maksudnya pemberi kerja atau pemberi penghasilan, NPWP, nama, alamat, nomor telepon, kemudian objek pajaknya, ini penerima penghasilannya siapa saja, pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada kode pajaknya sendiri-sendiri, ini sudah bawaan dari sananya ya, kalau pegawai tetap itu kode pajaknya 21.100.01, seperti itu, dan seterusnya. Nah, untuk jumlah penerima penghasilan ini tahunya dari mana? Jumlah total penghasilan brutonya dari mana? Total PPh 21 untuk pegawai tetap dari mana? Ya harus dilihat dari lampirannya, terkait untuk yang pegawai tetap, begitu. Yang lain juga sama. Oke, nanti kalau misalnya ada PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah, di sini dituliskan, nanti kalau ada tagihan pajak juga dituliskan, lalu kalau misalnya ada kelebihan penyetoran PPh 21, 26 dari masa pajak, ini perlu disilang ya, kalau ada informasinya ya, entah yang Januari, Februari, atau yang lainnya, kemudian tahun berapa, itu ditulis di sini. Lalu nomor 14 ini adalah jumlah angka 12 dan 13. 12 dan 13 maksudnya yang mana? Yang ini. STP dan kelebihan penyetoran. Nanti totalnya taruh di nomor 14. Lalu PP nomor 15, PPh 21 yang kurang atau lebih setor itu ini diperoleh dari angka 11 kolom 6, angka 11 kolom 6 itu yang mana? Yang ini ya, angka 11 ini, jumlah yang ini, dikurangi dengan angka 11A yang ini, dan dikurangi lagi dengan jumlah yang angka 14 ini, hasilnya taruh di sini, PPh 21 yang kurang atau lebih. Oke, kemudian kalau ada yang kurang atau lebih disetor pada saat SPT dibetulkan, ini diambil dari ini bagian B angka 15 dari SPT yang dibetulkan. Oke, jadi sebenarnya untuk melakukan pengisian ini sebenarnya ada panduannya ya, kalau mau membaca lebih detail seperti itu. Oke, itu tadi untuk PPh yang pengenaannya bersifat tidak final ya, yang ini tadi. Lalu kalau yang ini yang bersifat final, nih sudah ditentukan. Jadi 21 itu di PPh 21 itu ada jenis penghasilan yang bersifat final, penerima uang pensiun, pesangon yang dibayarkan sekaligus, penerima uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, pembayaran sejenis yang dibayarkan sekaligus, lalu pejabat negara, ASN yang menerima honorarium yang dibebankan pada keuangan negara atau daerah, maksudnya yang sumbernya dari APBN atau APBD, lalu penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 yang bersifat final lainnya. Nah, ini nanti ada lampirannya tersendiri. Nah, nanti ini semuanya berasal dari lampiran-lampiran ya, nanti tinggal di total dari lampirannya tadi dimasukkan ke masing-masing kolomnya ini. Oke, kemudian kalau ini lampiran ini untuk centang-centang. Jadi si pemberi kerja atau pemberi penghasilan itu dia melaporkan formulir yang mana saja yang menjadi lampiran itu perlu dicentang-centang seperti ini. Lalu, nah ini juga penting sekali ya. Ini yang menghandle ini apakah si pemotong, si pemberi kerjanya sendiri atau dikuasakan. Nah, ini identitas dari si pemotong atau yang yang diberi kuasa. Lalu ini adalah tanda tangan dari perusahaan, tanda tangan stempel dan stempel ya perusahaan. Begitu, tanda tangan si pemotongnya, kuasa lalu stempel perusahaan.
Oke, lalu untuk, nah ini kita lihat ke lampiran 1 dari 1721. Nah, di sini masa pajaknya, misalnya yang mau dilaporkan adalah Januari 2025, ya ditulis saja 01 2025. Nah, di sini ada 1 masa pajak, kemudian 1 tahun pajak. Jadi artinya formulir 1721 ini akan untuk yang 1 masa pajak itu akan akan ada 11 centangan pada 11, maksudnya 11 lembar 1721 lampiran 1 ya, untuk yang dicentang pada 1 masa pajak. Jadi untuk pelaporan Januari sampai November itu maka dia menggunakan yang atas ini. Lalu nanti pada bulan Desember dia akan menggunakan yang ini, 1 tahun pajak. Oke. Lalu ini adalah rincian nama pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiunan secara berkala. 17.1 lampiran 1. NPWP nama bukti potong ini diambil dari 1721 A1 maupun A2 ya. Oke, jadi ini rekapan. Jadi kalau tulisannya adalah daftar bukti potong, maka ini adalah rekapan dari bukti potong. Daftar bukti potong PPh 21 bagi pegawai tetap dan uang pensiunan berarti ini adalah rekapan untuk bukti potong bagi pegawai tetap dan bukti potong pensiunan. Kalau bukti potong itu jumlahnya sesuai dengan jumlah pegawai tetap. Kalau ini masih rekapan yang lampiran 1. Lalu ini adalah lampiran 2. Nah, di sini kata kuncinya dia daftar bukti pemotongan PPh 21 yang bersifat tidak final dan atau PPh 26. Oke, berarti ini adalah rekapan ya. Nah, di sini kamu perhatikan di sini ada nomor 1 dan sampai nomor 20, tapi kalau masih lebih nanti bisa ditambahkan sendiri lampirannya begitu. Ini juga berasal dari bukti potong PPh 21 yang bersifat final dan atau PPh 26. Oke, jadi ini berasal dari bukti potong yang jumlahnya banyak. Jadi untuk bukti potong itu baik yang ini yang nanti akan direkap ke daftar bukti potong dan bukti potong yang atas ini tadi untuk pegawai tetap dan pensiunannya ini tadi itu dibuat sesuai dengan jumlah pegawai yang masih aktif maupun sejumlah pegawai yang sudah pensiun. Itu untuk bukti potongnya. Jadi bukti potong itu dibuat personal, maksud saya per nama ya, per nama wajib pajak penerima penghasilan. Lalu untuk yang lampiran 3, ini merupakan rekapan untuk bukti potong PPh 21 yang bersifat final. Oke, jadi ini rekapan yang diambil dari bukti potong PPh 21 yang bersifat final. Kemudian ini daftar surat setoran pajak dan atau pemindah bukuan. Oke, jadi dari bulan Januari sampai bulan Desember itu kan harus setor terus ya. Jadi untuk yang Januari dia menyetorkan untuk yang misalnya untuk yang bulan Januari itu sendiri atau untuk yang penghasilan bulan Desember sebelumnya seperti itu. Itu kan ada bukti setornya. Nah, itu nanti ditulis di sini NTPN-nya, nomor tapi kalau misalnya dia pemindah bukuan itu maksudnya pemberi kerja itu salah menggunakan akun dari PPh-nya. Jadi misalnya seharusnya PPh 21 tetapi dia menggunakan akun PPh yang berbeda begitu. Oke, kemudian ini masih daftar lagi ya.
Daftar apa? Daftar biaya yang hanya disampaikan pada masa Desember oleh wajib pajak yang tidak wajib untuk menyampaikan. Menyampaikan apa yang tidak wajib menyampaikan? Tidak menyampaikan apa ya? Ini perlu dicek ini. Tidak perlu menyampaikan apa? Apakah tidak perlu menyampaikan tidak perlu menyampaikan apa ini maksudnya? Ini perlu dicek. Oke, daripada saya salah ngomong. Nah, lalu ini adalah lampiran 6. Ini sudah dibuat per nama dari pegawai. Jadi ini adalah bukti potong PPh 21 yang tidak bersifat final atau PPh 26. Lampiran ini adalah 1721 lampiran 6. Nah, itu apa saja penghasilannya? Nah, ini sudah ada ya di sini ya. Jadi ada KRPA-nya di sini, ada upah pegawai tidak tetap, imbalan kepada distributor pemasaran berjenjang, imbalan kepada agen asuransi, penjajah perdagangan, tenaga ahli, bukan pegawai, dewan komisaris, penarikan uang pensiun, peserta kegiatan. Oke ya, jadi yang masuk dalam kelompok ini maka pemotongan PPh 21 atau 26 apabila dia adalah subjek pajak luar negeri menggunakan bukti potong lampiran 6. Oke, yang ini. Oke, lalu masih ada lagi bukti potong lampiran 7 ini untuk yang PPh-nya bersifat final. Ini dibuat per nama penerima penghasilan. Ini loh ya, yang saya maksud penerima penghasilan. Jadi NPW-nya berapa, nama si A, alamat di mana, alamat rumahnya. Kalau yang atas ini juga nama penerima penghasilan. Jadi beda ya sama yang di atas tadi. Kalau yang di atas tadi itu yang diisi adalah si pemotong, identitas si pemotong. Coba kita lihat ya. Yang daftar bukti. Nih, pemotong ya. Nah, seperti itu. Oke, sebentar. Saya ke lampiran 6. Ini ya, penghasilan yang sifatnya tidak bersifat final. Lalu lampiran 7, bukti pemotongan PPh 21 yang bersifat final. Yang bersifat final apa saja? Nih, uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, lalu objek PPh 21 yang bersifat final lainnya. Oke. Ini sekali lagi dibuat per nama penerima penghasilan. Ya, jadi ini personal pembuatannya. Rekapannya nanti ada di daftar bukti potong. Lalu untuk yang ter itu diakomodir di sini ya, lampiran 8. Oke, di sini perhatikan ini ada nomor dan ini nomornya ini yang memberikan dari perusahaan ya. Dan ini sudah ditentukan nanti ini kalau nggak salah ini kayaknya ada aturan ini cara penulisan angkanya ini. Oke, kemudian masa pajak, tahun pajak, ini bulan apa yang dilaporkan, tahun berapa, lalu identitas penerima. Oke, jadi sekali lagi ini judulnya bukti pemotongan sehingga dibuat per penerima penghasilan, per nama. Penghasilan yang apa saja? Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, lalu uang terkait pensiun yang diterima oleh pensiunan secara berkala. Ini untuk yang dari Januari sampai November ya, sebelum Desember. Oke. Oke, mestinya ada 1721, A1 dan A2 mestinya, karena itu masih dipakai ya. Bentar. Ini melengkapi yang 1721 ini, coba kita lihat. Nah, ini dia.
Ini yang saya maksud tadi. Kalau ini masih dipakai ya. Ini yang sudah formulir yang betul-betul lengkapnya lagi. Yang tadi kalau yang tadi itu sebenarnya lengkap, tapi dia belum ada 1721 A1 dan A2 karena memang jadi untuk yang peraturan yang baru ini terkait dengan formulir dia melengkapi peraturan yang lama terkait dengan format 1721 yang lama. Oke, untuk A1 ini adalah bukti potong. Nih, bukti potong jadi dibuat per nama penerima penghasilan bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Ya. Nah, di sini adalah identitas si penerimanya, jadi per nama, jadi kalau ada 100 pegawai tetap, ya berarti ada 100 lembar ini yang harus dibuat, kemudian nanti rekapannya ada di daftar bukti potong PPh 21 untuk pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Nah, ini identitas pemotongnya, kemudian ini rinciannya. Nah, ini nanti dibuat pada bulan Desember yang ini. Oke ya, jadi kalau yang bulan Desember, format yang panjang, rumus yang panjang itu sebenarnya representasi dari formulir 1721 A1. Ya, ini ya. Penghasilan bruto, gaji, tunjangan, PPh, tunjangan lainnya dan seterusnya, ada premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, lalu kalau ada natura, tantiem, nanti di total, lalu dikurangi biaya jabatan, iuran terkait pensiun atau hari tua, dan seterusnya. Ini sama persis seperti untuk menghitung PPh 21 di bulan Desember. Ya, memang karena untuk yang Desember itu nanti dia pakai yang ini, bukti potongnya. Kan ingat ya, kalau yang untuk pegawai tetap kan dari Januari sampai November, normalnya ya, anggap saja dia normal, bekerja di situ periodenya, masanya maksud saya Januari sampai November dia pakai ter bulanan tadi pakai lampiran 8 yang bukti potongnya tadi. Nah, untuk yang bulan terakhir dia menggunakan 1721 A1 apabila dia bekerja pada perusahaan swasta. Kalau ASN dia pakai yang ini. Nih, ini 1721 A2, ini adalah bukti potong PPh 21 bagi PNS atau TNI, Polri, pejabat negara, pensiunannya. Nah, ini pada intinya sama sih. Sama seperti yang tadi, isinya penghasilan bruto, gaji, tunjangan, di total dikurangi pengurangannya berupa biaya jabatan, iuran pensiun, dan seterusnya, lalu nanti dicari PTKP-nya, disetahunkan, dan seterusnya. Ini untuk yang bulan Desember, begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti kamu perlu perlu dicermati ya untuk SPT 1721-nya, karena ini penting ya 1721 itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan ya kalau mau bertanya. Permisi Ibu, apakah suara saya sudah keluar? Ya. Saya mau bertanya yang tadi mengenai peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai tapi menarik uang pensiunnya di awal. Ya. Itu untuk mekanismenya itu penarikan uang pensiunnya itu boleh langsung sekaligus atau harus sesuai dengan ketentuan perusahaannya atau gimana ya Bu? Kalau yang itu saya kurang paham ya Mbak ya, teknisnya seperti apa. Apakah boleh langsung ditarik semuanya atau tidak? Nah, itu yang saya tidak paham. Yang saya pahami adalah cara hitung pajaknya. Iya Bu, terima kasih. Oke.
Ada lagi yang mau bertanya? Jadi untuk materi PPh 21 sudah habis ya, sudah saya sampaikan termasuk sampai dengan SPT-nya. Oke, untuk untuk PPh 21 karena sudah selesai, sebentar. Kita materinya kan PPh umum sudah, KUP sudah, PPh 21 sudah, berarti tinggal PPh 22 dan PPh 23 ya. Seingat saya sampai PPh 23. Sebentar saya cari dulu ya materi PPh 23. Saya ada di mana? Materi. Oh, di sini. Perpajakan. Oh, ini ada di sini. Oke, untuk PPh 2 sebentar. Halim PPh pasal 4 ayat 2 itu masuk di ini juga enggak? Perpajakan di RPS-nya perpajakan enggak ya? Masuk, Bu. Oke, ya. Berarti saya harus jelaskan dulu yang PPh pasal 4 ayat 2, lalu nanti baru saya bisa masuk, nanti setelah 4 ayat 2 ini nanti baru masuk ke PPh 23. Jadi biar nyambung ya. Jadi biasanya kalau orang, biasanya sih saya ngajarnya kalau nggak salah 4 ayat 2 dulu, 22, 23 gitu. Tapi rasanya flow-nya kurang pas. Flow-nya yang benar setelah PPh 21, 4 ayat 2, 23, baru nanti PPh 22. Kenapa? Karena ada irisan, dalam tanda kutip ya, ada irisan objek pajak antara PPh 21, 4 ayat 2, dan PPh 23. Kalau yang PPh 22 itu lepas sudah dengan yang 4 ayat 2, 22, 23. 4 ayat 2, oke sebentar. Lama amat ini bukanya. Mana sih yang mau saya buka? Oh, bukan dulu ini. Saya mau buka yang 4 ayat 2. Mana? 4 ayat 2 saya mana? Oh, ini dia. Lengkap nggak ya? Ini lumayan lengkap. Oke, jadi untuk yang 4 ayat 2 ini ada 10 objek pajak. Nah, kemudian mungkin saya jelaskan karakteristik. Ini sudah tampak atau belum yang saya buka ini? Ya, jadi kalau yang kemarin, yang barusan sampai dengan yang tadi yang dipelajari PPh 21, PPh 21 itu ditujukan untuk subjek pajaknya orang pribadi dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan cara melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan, atau memberikan jasa. Lalu untuk yang PPh 26-nya, untuk orang pribadi luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan cara melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan, kemudian memberikan jasa. Nah, kalau 4 ayat 2 ini ditujukannya kepada siapa? Nih. Bisa orang pribadi, bisa badan. Jadi yang saya maksud adalah tiap-tiap jenis PPh dia punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, karakteristik yang menonjol untuk 4 ayat 2, semua objek pajaknya dikenakan PPh yang pengenanya bersifat final, kemudian bukti potongnya, kalau yang tadi kan pakai 1721 ya untuk yang PPh 21. Nah, kalau ini dia menggunakan bukti potong unifikasi. Unifikasi maksudnya beberapa jenis PPh digabung menjadi satu, yaitu unifikasi ini tadi.
apa saja? Saya ada si SPT-nya, nanti kita lihat. Yang masuk dalam unifikasi ini ada 4 ayat 2, PPH 22, PPH 23, ya seingat saya itu. Ini untuk pelaporannya juga menggunakan SPT masa unifikasi. Lalu untuk yang PPH 21, kalau itu kan wajib memiliki NPWP ya, penerima penghasilannya. Kalau tidak memiliki NPWP, bagaimana? Dia akan dikenakan PPH 21 dengan 20% lebih tinggi, itu sanksinya. Itu sanksi kalau untuk yang PPH 21, penerima penghasilan PPH 21 yang tidak memiliki NPWP. Dia akan punishment-nya 20% lebih tinggi dari pajak yang seharusnya. Tapi kalau 4 ayat 2, kalau penerima penghasilannya ini tidak memiliki NPWP, nggak masalah. Karena 4 ayat 2 ini dia lebih simpel ya. Jadi 4 ayat 2 ini dia terkenal dengan PPH, istilahnya adalah PPH final. Kenapa? Karena semua objek pajak yang masuk dalam kelompok 4 ayat 2 ini pengenaannya bersifat final. Jadi kalau final, dia pada saat pelaporan SPT tahunan hanya dilaporkan saja, beda dengan yang tidak final. Kalau tidak final itu harus dihitung ulang dulu, jadi lebih ribet. Jadi untuk yang final itu istilahnya apa ya, disimplifikasi oleh pemerintah. Sehingga ketika yang bersangkutan tidak memiliki NPWP, maka ya sudah nggak apa-apa, tidak ada punishment-nya di situ. Tapi kalau yang untuk PPH yang pengenaan pajaknya bersifat tidak final, contohnya apa? Contohnya adalah yang PPH 21. Maka apabila penerima penghasilannya itu tidak memiliki NPWP, maka dia akan dikenakan 20% lebih tinggi. Itu sanksinya. Nanti untuk yang PPH 22, 23 bagaimana? 22, 23 itu juga termasuk PPH yang tidak final, mayoritasnya. Kalau PPH 21 tadi kan ada, kalau nggak salah ada 3 objek pajak yang pengenaannya bersifat final, termasuk juga sebenarnya istri yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, itu juga bersifat final di dalam PPH 21, selain juga pesangon yang diterimakan sekaligus, kemudian ASN yang menerima penghasilan dari yang sumbernya dari APBN atau APBD, begitu. Tapi bukan gaji ya. Lalu yang tadi penghasilan final lainnya masuk di dalamnya itu adalah istri yang bekerja pada satu pemberi kerja. Oke, jadi untuk PPH 21 itu ada mayoritas tidak final, lalu ada beberapa yang objek pajaknya dikenakan final. Kalau 4 ayat 2, semuanya objek pajak itu pengenaannya bersifat final. Lalu kalau yang di PPH 22 itu ada satu objek pajak yang pengenaannya bersifat final, selain itu bersifat tidak final. PPH 23 itu semuanya bersifat tidak final. Sehingga nanti sanksi apabila tidak memiliki NPWP beda dengan 4 ayat 2. Kalau PPH 22 dan 23 itu sanksinya sanksi karena tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan PPH lebih tinggi 100% dari yang seharusnya. Jadi beda ya. Kalau PPH 21 20% lebih tinggi dari yang seharusnya, kalau 22 dan 23 itu lebih tinggi 100%. Oke, lalu subjek pajak dari PPH pasal 4 ayat 2 beda dengan PPH 21. Jadi kalau 4 ayat 2 bisa orang pribadi, bisa badan. Kemudian di sini PPH 26 juga masuk di PPH pasal 4 ayat 2 apabila si penerima penghasilan adalah subjek pajak luar negeri, bisa orang pribadi, bisa badan yang menerima penghasilan dari Indonesia yang objek pajaknya masuk dalam kelompoknya 4 ayat 2 ini tadi. Ada apa saja? Ada banyak, ada 10 seperti ini. Oke, nah ini wajib hafal ya. Objek pajaknya apa saja kan enggak banyak, cuman 10. Nah, nanti bisa dihafalkan pelan-pelan. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Oke ya, jadi untuk materi yang hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Ya, karena sepertinya kok ini kalian tidak ada tanda-tanda kehidupan ini ya. Sudah pada capek ya. Oke, karena sekarang juga sudah malam, saya pun juga sebenarnya sudah capek. Tapi minggu terakhir kuliah kapan? Minggu depan ya? Atau 2 minggu lagi? Hari Kamis minggu depan itu kan tanggal merah, hari Jumat sepertinya cuti bersama. Lalu minggu depannya lagi masih ada minggu perkuliahan apa tidak? Minggu tenang, Bu. Berarti minggu depan minggu terakhir ya. Oke. Jadi sebenarnya rencananya saya mau menyelesaikan materinya di minggu ini. Jadi rencana saya mau masuk kemarin saya sudah masuk, hari ini masuk, besok masuk lagi, besok hari Kamis masuk, hari Jumat saya pagi masuk seperti biasa, lalu kalau masih materi itu masih ada yang kurang, disampaikan Jumat malam saya masuk lagi, gitu. Jadi minggu depan sudah free, sudah tidak ada tanggungan, jadi nanti tugas dari Kak Halim ini ya, untuk mulai membuat untuk latihan soalnya ya. Oke, saya cukupkan dulu ya sampai di sini ya. Kita teruskan lagi materinya untuk yang 4 ayat 2 ini untuk besok ya. Jadi untuk yang 4 ayat 2 ini konsepnya harus diperkuat dulu supaya memudahkan kalian untuk memahami materi PPh 23 karena sekali lagi ada irisan objek pajak antara PPh 21, 4 ayat 2 dan 23. Kalau masing-masing itu kalian sudah kuat konsepnya, maka mau diotak-atik seperti apa akan gampang untuk membedakan transaksi mana yang masuk di 21, 4 ayat 2 maupun PPh 23. Kalau yang PPh 22 aman. Kalau PPh 22 itu yang menjadi tricky adalah tarifnya banyak. Tapi saya tidak akan meminta kalian untuk menghafalkan tarif, saya hanya akan meminta kalian untuk menghafalkan tarif-tarif yang seringkali akan kemungkinan besar akan dipakai pada saat kalian bekerja nanti. Objek pajaknya juga macam-macam, tapi kalau yang PPh itu yang 22 ya, kalau yang 23 cuman ada 2 kategori tarif, yaitu 2% dan 15%, begitu. Cuman kalau objek pajaknya sebenarnya pada prinsipnya cuma 2 juga sih. Oke, jadi lebih sederhana untuk yang 23, cuman yang agak banyak itu ada di PPh 22. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan sampai untuk materi hari ini. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.